Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Kasat Reskrim Polres Ternate, yang saya hormati Pak Cipunas, yang saya hormati Pak Timsus dan Bintro, dan yang saya hormati seluruh rekan-rekan penyidik beserta rekan-rekan media yang berputar dalam kegiatan persemis sore hari ini. Kita semua bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan baik dalam setiap aktivitas dan kegiatan kita. Hari ini kita semua hadir secara walafiat bisa bertemu dalam press release pengungkapan kasus Polres Ternate dan backup oleh tim khusus Papua Tengah. Rekan-rekan sekalian, saya singkat saja bahwa dalam pelaksanaan operasi Sikat Noken yang berlangsung dari tanggal 25 Juli 2026 sampai dengan tanggal 10 Agustus tahun 2026. Saat ini kita sudah berjalan ke 14 hari dari tanggal 6 Agustus hari ini pada hari Kamis. Kita dalam 14 hari ini telah melakukan pengungkapan kasus sebanyak 8 laporan polisi yang terjadi dalam 14 hari ini. Kemudian dari data yang kita temukan, pembuktian di lapangan dalam pengungkapan ini, kita lihat di belakang kita ini ada 7 orang yang kita sudah tetapkan menjadi tersangka. 2 orang di bagian ujung sebelah kiri saya itu adalah masuk dalam geng kapak. Kenapa kita namakan geng kapak? Karena dalam setiap aksi tulasnya mereka ini, mereka spesialis melakukan kegiatannya dengan menggunakan ini kapak. Dan selama ini meresahkan masyarakat, dan mereka berdua ini ternyata terlibat dalam 3 laporan polisi yang dalam kurun waktu 14 hari ini. Nah, untuk yang geng kapak ini terjadi laporan polisi pertama itu tanggal 3 Agustus 2026 dengan pelaku inisial AE dan ME. Kemudian laporan polisi tertanggal 29 Juli 2026 dengan pelaku salah satunya inisial AE. Kemudian laporan polisi tertanggal 2026 masih pelaku dengan yang sama. Nah, rekan sekalian, ini masih terus melaksanakan pelaksanaan hukum di Kabupaten Nabil operasi Sikat Noken ini dengan target utama adalah pelaku 3C. Yang ingin kami sampaikan di sini adalah dari evaluasi hari pertama hingga hari ke-14 oleh kita dari Reskrim maupun dari tim khusus Polda Papua Tengah, ada beberapa hal temukan di mana para pelaku melihat celah dari masyarakat. Di dalam hal ini adalah kelapaan. Misalnya kalau untuk pelaku curanmor, rekan-rekan terkadang ada kelalaian di TKP, yaitu ditinggalkan kunci kotak kendaraan. Kemudian untuk kejadian beras ini pada jam-jam rawan tertentu yang tempo hari kita sudah sampaikan, ini masih akan beraktivitas sendiri-sendiri tanpa didampingi oleh pihak keluarga. Kemudian untuk pencurian dengan pemberatan, artinya masuk ke halaman orang, ke rumah tanpa sepengetahuan ini, rekan-rekan punya hak rumah, tetapi pada jam tertentu pada saat istirahat, rekan-rekan tidak amankan, misalnya di gudang, tempat parkir di dalam rumah, tapi tetap dibiarkan di depan rumah. Kemudian
yang perlu kita lihat saat ini, Nabire bukan lagi hanya sebagai kabupaten. Ini sudah menjadi ibu kota yang merupakan muara dari 7 kabupaten lainnya. Otomatis Nabire ini sudah semakin ramai. Hasil perkembangan zaman, para pelaku ini juga belajar tentang situasi di lapangan. Mohon kiranya kita sekalian bisa mengerti dan memahami perubahan atau dinamika lapangan, sehingga sifat kewaspadaan itu perlu ditingkatkan. Rekan-rekan sekalian, kita bisa lihat di depan kita ini tergelar banyak sekali sepeda motor. Jumlah saat ini yang kita sudah berhasil amankan, kita sita itu ada 62 motor. Terdiri dari motor matic 45 motor dan motor besar 17 motor. Nah, dari yang ada di parkir, kendaraan yang ada di parkir depan kita ini, dari tanggal 25 Juli hingga tanggal 6 Agustus hari ini, itu ada 7 LP yang ada motor di depan. Kemudian motor yang kita temukan di lapangan itu ada 9 sepeda motor yang korbannya belum ditemukan. Nah, terkait dengan hal itu, saya harapkan kepada kita masyarakat Kabupaten Nabire, apabila ada merasa kehilangan kendaraan bermotor, mari kita laporkan kepada petugas, sehingga kita bisa memetakan mana kendaraan kita yang masuk dalam kasus 3C ini, atau ada kendaraan dari luar daerah yang didatangkan ke Nabire. Nah, untuk hal lain terkait dengan barang bukti sepeda motor ini, ada beberapa motor yang oleh pelaku sudah merangkai nomor mesinnya, sehingga membutuhkan waktu pendalaman bagi kami untuk mengetahui ini kendaraan milik siapa, harus didatangkan dari mana. Nah, terakhir saya mau sampaikan kepada kita sekalian, berdasarkan pengungkapan jaringan pelaku maupun barang bukti yang bisa kita dapatkan dalam jumlah yang banyak ini, tidak terlepas bisa dari keaktifan rekan-rekan masyarakat Kabupaten Kota Nabire dalam memberikan informasi kepada kami para petugas. Oleh karena itu, saya himbau kepada kita sekalian, dengan adanya kejadian-kejadian yang cukup intens terjadi ini, mari setiap informasi terkait adanya suatu tindak pidana yang terkait 3C ataupun di luar 3C ini, rekan-rekan masyarakat bisa segera menghubungi kami, baik melalui center 110 Polres Nabire maupun langsung datang ke Polsek atau Polda. Bukan juga bisa menghubungi kami di nomor 0822 03 itu nomor sesi, sehingga kita bisa segera memberitahukan atau menyampaikan kepada kita untuk bergerak cepat, atau masyarakat bisa langsung juga menghubungi Pak Kasat Reskrim atau khusus Polda. Mari kita sadari bahwa keamanan di negeri tercinta ini, Nabire, sebagai provinsi, bukan merupakan tanggung jawab satu pihak saja, tapi sedianya kita bergandengan tangan mewujudkan rasa aman, damai dan kondusif di wilayah kita, Nabire tercinta ini. Mungkin ini saja beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pada prinsipnya kami tetap serius menangani seluruh persoalan yang terkait 3C dan kejahatan pidananya. Terima kasih yang dapat kami sampaikan, dan